Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Learning Journal News kembali hadir di hadapan pemirsa dengan beragam informasi menarik seputar dunia perkuliahan, mata kuliah teknik, reportase, dan investigasi berita serta sekitarnya. Bersama saya Melisa, inilah informasi hari ini. Pemirsa, tepat pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 telah berlangsung kegiatan belajar mengajar mata kuliah teknik reportase dan berita investigasi yang diampu langsung oleh Bapak Dr. Adi Kusuma bersama kelas KPI 5B di lantai 3 ruang 9 gedung Fakultas Dakwah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang dimulai dari pukul 16.00 hingga 17.30 waktu Indonesia bagian Barat. Pemirsa, seperti biasa sebelum memulai ke pembahasan kita dibiasakan dulu untuk melakukan parodi ala-ala reporter yang ditampilkan oleh perkelompok sejumlah 4 orang yang pada hari ini diparodikan oleh Dinan Rabbana Zahir, M. Zakwan Andriana, Zulfa, dan juga Siti Nuraini yang mengangkat berita tentang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Pemirsa, pada pertemuan ke-6 kali ini dibahas langsung oleh kelompok 4 yang berjumlah 4 orang. Di antaranya ada Siti Yuliani, M. Tegar Rafsanjani, Najwa Anjalinal Hikmah, dan juga Zainab yang membahas seputar hukum dan etika jurnalisme. Tegar Rafsanjani sebagai moderator dan juga presenter pertama menjelaskan tentang landasan hukum jurnalisme, di mana jurnalisme memainkan peran vital dalam masyarakat yang bertindak sebagai pengawas kekuasaan, penyampaian informasi, dan jembatan antara publik serta peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Landasan hukum tidak hanya melindungi kebebasan pers, tetapi juga mengatur tanggung jawab jurnalisme dalam menjalankan profesinya. Landasan hukum jurnalisme di Indonesia terutama bersumber dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Undang-undang ini kemudian menjadi payung hukum bagi seluruh aktivitas pers dan jurnalisme di Indonesia. Poin penting dari isi undang-undang tersebut adalah yang pertama, kebebasan pers, yang kedua, tanggung jawab pers, yang ketiga, perlindungan sumber informasi, keempat, pendidikan dan kode etik, kelima, perizinan mengatur tentang pendaftaran dan perizinan perusahaan pers. Pembahasan kedua dilanjut oleh Siti Yuliani sebagai presentator kedua yang membahas terkait pengertian jurnalisme data, di mana Siti Yuliani mengatakan bahwasanya jurnalisme data merupakan kegiatan pengumpulan analisis penyiapan informasi digital dengan tujuan publikasi jurnalistik. Jurnalisme data juga merupakan bentuk khusus dari liputan investigasi dengan menggunakan data dan aplikasi statistik untuk mengembangkan laporan yang hasilnya disajikan secara visual. Siti Yuliani juga menambahkan terkait etika yang harus dimiliki oleh seorang jurnalisme data. Ia mengatakan bahwa menurut Bretsow, pertimbangan etis dalam jurnalisme data tidak berbeda secara signifikan dari yang ada di jurnalisme lainnya. Pada prinsipnya, jurnalisme data menghadapi masalah etika yang sama dengan jurnalisme tradisional. Misalnya, membahayakan privasi dan presentasi yang tidak jujur. Poin pentingnya adalah yang pertama, akses data jurnalis harus menilai asal dan isi data serta kecukupan dalam cerita yang dirancanakan. Kedua, analisis hasil data, akurasi dan pemeriksaan yang cermat untuk menghindari bias dan sikap tidak kritis melihat data. Ketiga, penerbitan cerita data penting untuk diingat bahwa data hanyalah alat jurnalistik dan analisis hanyalah awal dari proses. Selanjutnya, Najwa Anjalinal Hikmah sebagai presentator ketiga menjelaskan terkait etika dasar jurnalisme investigasi. Di antaranya adalah akurasi dan kebenaran, objektivitas, kerahasiaan sumber, fairness, tidak melakukan plagiarisme, tidak melakukan manipulasi data, dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum pers. Selanjutnya, perbedaan jurnalisme data dan juga jurnalisme investigasi. Di
dijelaskan oleh Zainab sebagai presentator keempat. Ia mengatakan bahwa perbedaan keduanya terletak pada satu, pendekatan dan metodologinya, kedua, sumber informasinya, ketiga, tujuannya, keempat, durasi prosesnya, kelima, hasil penyajian, keenam, teknologi yang digunakan, ketujuh, keterampilan yang diperlukannya. Baik pemirsa, berita tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Melisa beserta kru pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.